Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar dari kelas AB 4602. Di sini saya akan menjelaskan tentang seri literasi keuangan yang ada di website OJK. Saya mengambil buku ketiga, yaitu tentang pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Bagi kita yang awam nih, terkadang masih tidak bisa membedakan antara pasar modal dan yang satu lagi pasar uang. Pasar modal merupakan instrumen investasi jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari setahun, seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif dari efek. Terdapat masyarakat yang menyamakan antara pasar modal dengan pasar komoditas atau falas yang ditawarkan oleh perusahaan pialang berjangka. Produk tersebut bukan merupakan produk pasar modal, tapi lebih ke dalam produk derivatif atau turunan. Ciri-ciri produk derivatif adalah penggunaan utang yang tinggi sehingga bisa menghasilkan tingkat keuntungan yang besar dalam waktu singkat, tapi berbanding lurus dengan resikonya yang tinggi. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan yang kedua fungsi keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau dalam kurung investor dan pihak yang memerlukan dana. Dan kedua, fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Ada beberapa manfaat pasar modal yang bisa dirasakan baik dari investor, emiten, pemerintahan, masyarakat. Bagi investor, manfaat dari pasar modal antara lain wahana investasi, dan yang kedua itu meningkatkan kekayaan. Bagi emiten atau perusahaan, pasar modal memiliki manfaat seperti sumber pembiayaan, kedua penyebaran kepemilikan perusahaan, dan ketiga keterbukaan profesionalisme. Lalu bagi pemerintah dan masyarakat, manfaat dari pasar modal yaitu dengan adanya pasar modal kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Terus yang kedua, mendorong laju pembangunan. Pasar modal pertama di Indonesia lahir dari perusahaan VOC Belanda yang berdiri di Indonesia, yang bergerak pada bidang rempah-rempah, perdagangan, dan lainnya. Pada tahun 2011, pengalihan pengawasan dari Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan terkait pasar modal tersebut. Pasar modal yang tadinya diawasi oleh lembaga Kementerian Keuangan langsung, sekarang pada 2011 diawasi oleh OJK itu sendiri. Pada bab 2 yaitu mengenal produk dan mekanisme transaksi pasar modal. Tujuan dari pembahasan ini untuk mengetahui berapa jenis produk pasar modal. Yang kedua, memahami perbedaan berbagai pasar modal dan turunannya. Yang ketiga yaitu mengetahui proses IPO, dan yang keempat memahami mekanisme transaksi di bursa efek. Apa aja sih produk dari pasar modal? Yang pertama ada saham, yaitu merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan suatu perusahaan yang dapat berbentuk warkat atau tanpa warkat. Saham yang berbentuk warkat dinyatakan dalam bentuk surat kolektif yang diterbitkan oleh emiten, sedangkan saham tanpa warkat tercatat dalam rekening efek di lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Porsi kepemilikan suatu perusahaan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Adapun karakteristik yuridis yang bagi pemegang saham, yang pertama yaitu limited risk, yang kedua yaitu ultimate control, yang ketiga residual claim. Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli dan memiliki saham. Yang pertama, keuntungan yang pertama yaitu investor akan mendapatkan dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, capital gain. Apa sih capital gain itu? Capital gain merupakan selisih antara harga beli
dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Sebagai instrumen investasi, saham tentunya memiliki resiko. Tentu, semua instrumen investasi pasti ada resikonya masing-masing. Resiko saham antara lain capital loss, yaitu capital loss bisa dibilang kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga yang dibelinya. Yaitu yang kedua, resiko likuidasi. Terjadi saat perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir. Yang kedua yaitu produknya saham syariah. Secara konsep, saham syariah merupakan saham yang di bidang yang usaha memenuhi prinsip syariah. Pembahasan lebih lengkap tentang saham syariah bisa dilihat di buku literasi yang lain, yaitu tentang industri jasa keuangan syariah. Terus yang ketiga ada yang namanya obligasi, merupakan berbasis surat hutang yang memberikan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu temponya. Terdapat beberapa jenis obligasi, yaitu corporate bond, government bond, dan municipal bond. Lalu produk selanjutnya itu sukuk, merupakan bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Sukuk memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan obligasi. Lalu yang selanjutnya efek derivatif. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Yaitu yang selanjutnya derivatif keuangan. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang berupa saham, obligasi, indeks, dan lain-lainnya. Lalu ada yang namanya reksadana. Reksadana terdiri dari beberapa jenis, yaitu reksadana konvensional, reksadana syariah, reksadana pengelolaan investasi lainnya. Berdasarkan jenis-jenis tersebut, ada beberapa definisi dari reksadana, yaitu definisi yang pertama, wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Menghimpun dana dari masyarakat bukan perkara yang sepele. OJK secara ketat sudah mengatur jenis perusahaan seperti apa aja yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, antara lain seperti bank, asuransi, dana pensiun, pegadaian, multifinance, dan pasar modal. Lalu selanjutnya tentang bagaimana sih cara suatu perusahaan bisa menjadi IPO atau Initial Public Offering. Dalam umumnya perusahaan tertutup memiliki kesempatan untuk menjadi perusahaan terbuka dengan menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada publik dan mencatatkan saham di PT BI atau disebut dengan bursa. Selanjutnya proses tersebut dikenal dengan proses go public. Keputusan go public merupakan keputusan bisnis yang dipilih setelah memperhitungkan berbagai manfaat dan konsekuensinya. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh perusahaan ketika menjadi perusahaan yang IPO. Namun ada pula beberapa konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Pertanyaan yang kemudian sering muncul, apakah suatu perusahaan perlu untuk go public dan kapankah saat yang tepat untuk melakukannya? Tidak ada aturan sebenarnya yang baku mengenai hal ini tersebut, karena keputusan go public akan berpulang ke kebutuhan perusahaan tersebut masing-masing. Nah, tentunya perusahaan yang go public banyak sekali memiliki manfaat. Manfaat yang pertama yaitu memperoleh sumber pendanaan baru. Manfaat yang kedua memiliki keunggulan kompetitif untuk mengembangkan usaha. Manfaat yang ketiga melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Yang keempat, melakukan kemampuan going concern. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Yang keenam, menciptakan nilai perusahaan. Yang ketujuh, menjadi batu loncatan untuk melakukan cross border listing di bursa efek luar negeri. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan dari lembaga keuangan internasional bila persortian yang bermaksud mendapat pembiayaan dari pasar keuangan internasional. Tetapi sebaliknya, ada manfaat, tapi ada juga resiko yang harus diterima bagi perusahaan yang ingin perusahaannya go public atau IPO. Beberapa konsekuensi yang harus dipertimbangkan menjadi perusahaan terbuka. Yang pertama, kewajiban rutin melaporkan perkembangan keuangan
perusahaan melalui laporan keuangan secara berkala yang telah diauditkan akuntan publik. Yang kedua, bila ada kejadian penting terkait perusahaan tersebut, manajemen wajib selalu melakukan keterbukaan informasi kepada OJK dan mengumumkannya kepada pemegang saham. Yang ketiga, strategi bisnis yang sebelumnya tertutup dapat diketahui oleh pesaing usaha, sehingga perusahaan harus hati-hati untuk menentukan informasi apa yang diumumkan atau tidak bisa diumumkan. Yang terakhir, manajemen keluarga dari perusahaan tertutup wajib beradaptasi dengan manajemen tata kelola profesional berdasarkan peraturan di OJK. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang mekanisme transaksi pasar modal, transaksi saham dan obligasi. Secara umum, transaksi surat berharga untuk saham dan obligasi dapat dibagi menjadi transaksi pada pasar perdana dan transaksi pada pasar sekunder. Pasar perdana artinya investor membeli pada saat dilakukannya IPO pertama kali. Dana investasi dari investor selanjutnya langsung masuk ke emiten dan digunakan untuk kepentingan ekspansi perusahaan tersebut. Proses pembelian saham dan obligasi pada pasar perdana ini dasarnya tidak ada yang berbedanya. Dasarnya sama saja gitu. Perbedaannya itu tidak ada. Selanjutnya, transaksi sudah dapat terjadi pada pasar sekunder, di mana transaksi pembelian dan penjualan sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tetapi antara investor dengan investor lainnya. Pada pasar sekunder, pada umumnya yang membedakan antara saham dengan obligasi adalah bahwa transaksi saham dilakukan melalui fasilitas bursa, sementara untuk transaksi obligasi dilakukan tidak melalui fasilitas bursa atau secara over the counter. Dalam saham perdana, investor harus memiliki syarat-syarat tertentu untuk memiliki saham tersebut. Yang pertama yaitu fotokopi KTP yang masih berlaku. Yang kedua, mengisi dan menandatangani formulir pemesanan. Yang ketiga, membayar jumlah pesanan sesuai jatah saham atau obligasi yang ingin diperolehnya. Sebaliknya, jika yang ingin berinvestasi bukan dari perseorangan atau melalui institusi, ada beberapa syarat, yaitu fotokopi KTP atas nama direkturnya. Yang kedua, fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar. Yang ketiga, fotokopi NPWP. Yang keempat, mengisi dan menandatanganin FPPS aplikasi asli Badan Usaha Rangkap 5. Dan yang kelima, membayar jumlah pesanan. Selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 3 tentang sebenarnya bisa nggak sih kita analisis produk dari pasar modal ini? Tentu saja bisa. Analisisnya ada banyak cara. Nah, di sini analisis saham. Analisis saham itu terbagi menjadi dua, yaitu analisis fundamental dan teknikal. Melalui dua pendekatan tersebut, investor bisa menerapkan strategi yang dimiliki masing-masing orang yang tentunya berbeda dengan orang lain. Analisis fundamental adalah analisis dengan membeli saham dengan melihat fundamentalnya baik, dengan menentukan dari harga wajar atau tidak wajarnya suatu saham perusahaan tersebut. Nah, berbeda dengan analisis fundamental, analisis teknikal kita lebih mengandalkan seperti forecast gitu, seperti kita meramalkan apa yang terjadi dengan harga saham di masa yang akan datang. Dengan menggunakan data historis seperti harga saham dan volume perdagangan. Nah, dengan analisis ini kita bisa mensimulasikan harga saham ke depannya bakal naik atau justru malah turun dengan analisis teknikal ini. Yang selanjutnya yaitu analisis pada obligasi. Resiko terbesar yang dihadapi oleh investor dalam berinvestasi pada obligasi adalah apakah perusahaan penerbit obligasi akan mampu melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo. Harga obligasi tentunya bisa naik ataupun bisa turun. Namun pada saat jatuh tempo, harga obligasi akan kembali kepada harga nominalnya, sehingga dalam investasi obligasi, investor harus memastikan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang buku ketiga tentang pasar modal ini. Demikian penjelasan dari saya tentang buku ini. Semoga dapat membantu kita semua dalam lebih memahami
apa itu pasar modal dan apa aja kegunaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.